Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak SDT Mutiara Kolbu kelas 5. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam belajarnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, perkenalkan kembali ya, nama Bapak Rahmatullah. Nah, pada kesempatan ini, Bapak membuat video pembelajaran tentang materi sejarah kebudayaan Islam kelas 5 SDIT Mutiara Kolbu. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan doa ya, mengucapkan basmalah. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa siapkan buku paket SKI kalian dan buku tulis kalian untuk mencatat materi pada video pembelajaran ini. Nanti di akhir video pembelajaran ada cuplikan Perang Badar, cuplikan film Perang Badar yang berkaitan tentang pelajaran materi kelas 5 ini ya. Mari kita simak bersama, kita pahami bersama video pembelajaran ini. Kita sudah masuk ke pelajaran 1 untuk materi SKI kelas 5. Di pelajaran 1 ini kita membahas keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut ini merupakan peta konsep. Kita melalui peta konsep ini kita bisa mengetahui dalam pelajaran 1 ini membahas keperwiraan Nabi Muhammad SAW akan mempelajari tentang keperwiraan Nabi Muhammad dalam Perang Badar. Yang kedua, mempelajari keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Khandaq atau Ahzab. Dan mempelajari tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Uhud. Setelah kita mempelajari ketiga keperwiraan Nabi Muhammad SAW ini, melalui peperangan ini kita bisa meneladani sifat-sifat keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, buka buku kalian ya, sambil menonton video ini, sambil dilihat materinya di buku. Ayo kita belajar. Dalam pelajaran 1 ini, membahas beberapa hal mengenai perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam peperangan melawan pasukan kafir Quraisy. Sedangkan keperwiraan tersendiri itu artinya keberanian atau kepahlawanan. Berarti dalam pelajaran 1 ini kita akan membahas keberanian dan kepahlawanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam peperangan melawan pasukan kafir Quraisy. Sedangkan sifat keperwiraan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya tidak gentar loh menghadapi pasukan musuh dengan jumlah yang berlipat ganda. Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya itu tidak gentar, tidak takut menghadapi pasukan musuh, prajurit musuh dengan jumlah yang berlipat ganda. Masya Allah. Nah, pendalaman materi yang kita bahas dalam pembelajaran ke-1 ini, mengapa sih dalam keperwiraan Nabi Muhammad SAW itu bisa terjadi? Bisa kita ambil materinya? Nah, jadi pada saat itu, keberadaan kaum muslimin di kota Madinah semakin kokoh dan bertambah kuat, membuat kaum kafir Quraisy khawatir dan merasa terancam. Nah, jadi saat itu kaum muslimin yang di kota Madinah itu sangat kuat, sangat berdiri kokoh ya, sehingga bertambah banyak kaum muslimin di kota Madinah membuat kaum kafir Quraisy ini merasa takut, merasa terancam dan khawatir jika dia akan terhempas, akan dimusnahkan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, kaum kafir Quraisy bersekutu dengan kaum Yahudi dan para suku-suku di Arab yang kafir untuk memecah belah persatuan kaum Ansor dan Muhajirin di Madinah.
Nah, karena kaum kafir Quraisy ini takut melihat kaum muslimin yang sudah berdiri kokoh, sudah semakin bertambah kuat, mereka itu bersekutu, bergabung dengan kaum Yahudi dan para suku-suku Arab yang saat itu masih dalam keadaan kafir. Tujuannya untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu dipecah belah oleh usaha kaum kafir Quraisy dan para Yahudi-Yahudi ini ya, kaum muslimin di kota Madinah, yaitu kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, sampai-sampai kaum kafir Quraisy ini mengirim surat ancaman kepada kaum Muhajirin, kaum muslimin di kota Madinah. Nah, jadi dalam pendalaman materi ini, isi surat ancaman di dalam materi, isi surat ancaman yang diberikan kaum kafir Quraisy melawan kaum muslimin ini, yaitu berbunyi ini ya, janganlah kalian merasa bahwa kalian telah lolos dari kami menuju Yastrib. Kami akan datang dan menghancurkan kalian. Ini bukti surat ancaman yang diberikan kaum kafir Quraisy kepada kaum Muhajirin, kaum muslimin di Madinah. Jadi kaum kafir Quraisy ini akan datang menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Nah, akan tetapi melihat surat ancaman ini yang diberikan kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan yang terdiri atas kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Rasulullah ini menyiapkan prajurit perang, pasukan perang yang terdiri dari kaum muslimin, dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Jadi kaum muhajirin ini yaitu kaum yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sedangkan kaum Ansor ini kaum muslimin yang berada di Madinah sebagai penolong dari kaum Muhajirin. Nah, sedangkan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW yang mengizinkan kaum muslimin untuk pergi berperang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin pergi berperang untuk melawan kaum kafir Quraisy demi menegakkan keadilan Islam, menegakkan agama Islam. Nah, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk mengizinkan kaum muslimin berperang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Yang artinya diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 39. Nah, akan tetapi perang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perang yang diizinkan untuk membela diri dan berperang melawan kaum kafir Quraisy demi menegakkan keadilan Islam, membela Islam ya. Bukan seperti tawuran, itu beda, itu tidak boleh. Nah, dalam peperangan melawan kaum kafir Quraisy, perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu disebutnya Ghazwah. Ghazwah ini perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Tapi ada pula perang yang tidak dipimpin langsung, akan tetapi dipimpin oleh sahabat Rasulullah seperti Ali bin Abi Thalib,
seperti Umar bin Khattab, nah seperti Khalid bin Walid. Nah, perang yang tidak langsung dipimpin oleh Rasulullah disebutnya Sariyah. Ini dihafalkan ya. Nah, bagian A, Perang Badar. Dalam pelajaran satu ini, kita akan membahas tentang Perang Badar, keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pertama kali ya. Jadi peperangan yang dilakukan kaum muslimin kepada melawan kaum kafir Quraisy ini pertama kalinya yaitu Perang Badar. Perang Badar ini terjadi di desa Badar, 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriyah. Nah, Perang Badar ini merupakan perang besar sehingga disebut Perang Badar Al-Kubra. Jadi perang ini adalah perang yang besar ya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Perang Badar ini merupakan perang yang besar, sehingga Perang Badar ini disebutnya Perang Badar Al-Kubra. Al-Kubra tersendiri artinya besar ya. Nah, kalian tahu tidak Perang Badar ini terjadi karena apa? Asal-usul Perang Badar. Ini nih. Peperangan berawal dari kafilah dagang kaum kafir Quraisy dicegat oleh kaum muslimin. Karena harta yang dibawa adalah harta milik kaum muslimin yang dirampas ketika mereka hijrah ke Madinah. Jadi begini nih ceritanya. Saat kaum muslimin di kota Mekah hendak hijrah ke kota Madinah, itu membawa harta ya, membawa barang dagangan, membawa harta milik kaum muslimin. Nah, seketika itu harta milik kaum muslimin ini dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Kejamnya ya, jahat ya kaum kafir Quraisy mengambil harta milik kaum muslimin. Nah, karena itu saat kaum muslimin yang sudah tiba di Madinah melihat kafilah dagang kaum kafir Quraisy itu langsung dicegat oleh kaum muslimin. Karena saat itu harta yang dibawa kaum kafir Quraisy ini merupakan harta milik kaum muslimin. Jadi kaum muslimin hendak mengambil kembali harta milik kaum muslimin tersendiri ya. Nah, dari situ. Sudah tahu kan? Nah, melihat kaum kafir Quraisy dicegat oleh kaum muslimin, Abu Sufyan melihat kejadian itu. Abu Sufyan bin Harb ini merupakan salah satu pemuka pimpinan kaum Quraisy ya, mengutus kurir yang bernama Damdam bin Amir Ghifari untuk menyampaikan berita. Nah, jadi Abu Sufyan ini melihat kaum kafir Quraisy ini dicegat oleh kaum muslimin. Sampai-sampai dia ini langsung mengutus kurir bernama Damdam ini untuk menyampaikan berita kepada kaum kafir Quraisy lainnya ya. Bertujuan untuk meminta bantuan. Setelah Damdam ini menyampaikan berita, Damdam juga meminta bantuan kepada kaum kafir Quraisy lainnya untuk menyelamatkan harta hasil dagangannya. Padahal harta hasil dagangannya itu merupakan hak dari kaum muslimin ya. Nah, dalam perang Badar ini pasukan Islam berjumlah 314 orang. Dicatat ya. Jadi dalam perang Badar ini nih pasukan Islam berjumlah 314 orang. Nah, perang Badar ini juga dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yo? Perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah disebutnya apa yo? Apa? Ghazwah. Jadi perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah disebutnya Ghazwah. Jadi perang Badar ini dipimpin langsung oleh Rasulullah. Sedangkan itu pemegang bendera muslim adalah Mus'ab bin Umair. Nah, berbeda dengan kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin hanya sekitar berapa tadi? 314 orang.
Sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Wow, ini lebih banyak dibandingkan kaum muslimin ya. Kaum muslimin hanya 314 orang. Sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Ini sangat berbeda jauh ya. Peperangannya banyakkan kaum kafir Quraisy daripada kaum muslimin. Nah, tadi kaum muslimin dipimpinnya oleh Rasulullah SAW. Sedangkan dalam perang Badar, kaum kafir Quraisy dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini adalah kaum kafir Quraisy yang sangat terkemuka. Tentunya kalian sudah tahu kan Abu Jahal itu seperti apa. Kekejaman Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW itu pernah kita bahas di kelas 4 ya. Nah, ini nih, berdasarkan adat dan tradisi bangsa Arab saat itu, sebelum perang diadakannya perang tanding. Artinya, setiap pihak harus mengirimkan tentara terbaiknya. Nah, jadi ceritanya, pada saat bangsa Arab dulu, sebelum diadakannya perang, menurut adat dan tradisi bangsa Arab saat itu, sebelum perang ini diadakannya perang tanding. Nah, lihat seperti gambar ya. Perang tanding ini artinya sebelum perang, setiap pihak harus mengirimkan tentara terbaiknya. Contoh, kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy mengirimkan tentara terbaiknya. Contohnya Abu Jahal dikirimkan. Sedangkan dari kaum muslimin mengirimkan pula tentara terbaiknya seperti Khalid bin Walid contohnya ya. Nah, sebelum perang Abu Jahal dan Khalid bin Walid ini diadu ya, diuji tanding siapa yang menang sampai tewas ataupun terluka sampai tidak bisa berdiri. Nah, dalam perang tanding di dalam perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Masya Allah. Jadi kaum muslimin ini menang nih dalam perang tanding ini melawan kaum kafir Quraisy. Dan ternyata bukan hanya perang tandingnya saja kaum muslimin menang. Dalam perang Badar ini yang disebutnya perang paling besar, atau perang Badar Al-Kubra dimenangkan oleh kaum muslimin. Masya Allah. Akan tetapi, walaupun 14 orang dari kaum muslimin gugur sebagai syuhada. Jadi kaum muslimin ini menang dalam perang Badar. Walaupun 14 orang dari kaum muslimin ini meninggal sebagai syuhada, gugur. Syuhada tersendiri itu artinya orang yang meninggal di jalan Allah. Nah, dalam perang Badar ini 14 orang ini mati sebagai syuhada karena membela Islam, menegakkan kekokohan agama Islam. Dan di pihak kaum kafir Quraisy, korban gugur, korban yang tewas dalam perang Badar berjumlah 70 orang, lebih besar dibandingkan kaum muslimin. Abu Jahal pun yang merupakan pemimpin kaum kafir Quraisy dikalahkan oleh kaum muslimin bernama Mu'ad bin Amru dan Mu'awad bin Arfa. Setelah itu tidak kurang dari 70 orang ditawan oleh pasukan Islam. Nah, ini nih, melihat kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar ini menambah harum kaum muslimin di kalangan bangsa Arab. Jadi, dalam perang Badar ini, kaum muslimin namanya semakin harum di kalangan bangsa Arab, di Jazirah Arab ya. Kemudian, banyaknya bangsa Arab yang memeluk agama Islam dengan sukarela. Masya Allah, dalam perang Badar ini banyak bangsa Arab yang memeluk agama Islam dengan senang hati ya. Dan tentunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar ini membuat keimanan dan keyakinan kaum muslimin semakin bertambah kuat. Bayangkan saja
pasukan muslimin yang begitu hanya 314 orang menang loh melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya ribuan. Makanya keimanan dan keyakinan kaum muslimin itu semakin kuat, bertambah kuat melihat mukjizat dari Allah, melihat keajaiban, melihat keajaiban dari Allah. Kaum muslimin atas izin Allah menang melawan kaum kafir Quraisy dalam jumlah pasukan yang sedikit. Nah, akan tetapi keimanan kaum muslimin yang begitu mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kaum muslimin menang dalam perang Badar. Nah, setelah ini ada video tentang perang Badar. Mohon ditonton, cermati sebagai cuplikan bayangan kalian dalam perang Badar ini ya. أخرجوا إلينا شجعانكم. من أنتم؟ يا محمد أخرج إلينا نظراءنا من قومنا. ارجعوا. أخي شيبة وولد الوليد وأنا. انتظر أنت. عبيدة وأنا وعلي. يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. هل نحن نظراؤكم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله.
هانيبال تقدموا. Come Start! إنهم يتجمعون. تقدموا إلى الأمام. إلى الوراء. استعدوا لمواجهتهم. أمية لا نجوت إلا أمية Setelah kalian menyaksikan cuplikan film Perang Badar ini, semoga kalian bisa mengetahui dan memahami perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam menegakkan kekokohan agama Islam
Nah, dan kita bisa belajar agar kita senantiasa kuat dalam keimanan kita, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mempelajari video pembelajaran ini, bila ada materi atau pembahasan yang tidak kalian mengerti, bisa kalian tanyakan langsung ya pada Bapak melalui WhatsApp. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalian bisa minta tolong ke ayah atau bunda, minta tolong untuk mengirimkan pesan kepada Bapak berupa pertanyaan yang kalian tidak mengerti pada materi video pembelajaran ini ya. Nah, sekian dari video pembelajaran ini. Semoga mudah dipahami. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat ya dalam belajarnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.